Perkenalkan, nama saya Nima Desri dari Sanati Jaya dengan NIM 1717051114. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan skripsi yang berjudul Pengaruh Collateralizable Asset, Investment Opportunity Set, dan Growth in Net Asset terhadap kebijakan dividen pada perusahaan food and beverage. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing utama saya, Ibu Igusti Ayu Purnamawati, SE MSI AK, kepada dosen pembimbing pendamping saya, Bapak Dr. Gede Adiniarta, SE AK MSI, dan juga Ibu dosen penelaah, yaitu Ibu Lucy Sri Musmini, SE AK MSI. Bab 1. Pendahuluan. Pasar modal merupakan tempat terjadinya transaksi antara investor dengan berbagai jenis instrumen keuangan yang dapat berupa hutang maupun penanaman modal sendiri. Menurut penelitian Purnamawati dan Wastuti pada tahun 2013, menyatakan bahwa peran pasar modal sangatlah penting sebagai tolak ukur kemajuan perekonomian di suatu negara dan dapat dijadikan sebagai wadah atau sarana bagi investor dalam berinvestasi. Kegiatan investasi tentunya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Namun tidak jarang juga sebagian besar perusahaan menahan laba atau keuntungannya untuk mencapai tujuan perusahaan. Di dalam suatu perusahaan memerlukan manajemen keuangan untuk mengelola seluruh aset yang dimiliki oleh perusahaan sehingga nantinya tujuan perusahaan dapat tercapai dengan maksimal. Kebijakan dividen merupakan salah satu keputusan yang paling penting terhadap kekhawatiran yang dihadapi oleh perusahaan. Karena seberapa banyak pendapatan yang didapat yang nantinya akan dibayarkan sebagai dividen kepada pemegang saham dan seberapa pendapatan yang dipertahankan untuk kepentingan perusahaan. Akan tetapi tidak semua perusahaan yang bisa membagikan dividen. Hanya saja perusahaan yang memperoleh keuntungan yang mampu membagikan dividennya. Indikator yang menunjukkan besar kecilnya nilai dividen dapat dihitung menggunakan proxy dividend payout ratio, yaitu perbandingan antara dividen per share dengan earning per share. Berikut ini merupakan data dividen payout ratio perusahaan food and beverage yang membagikan dividen tahun 2016 sampai 2020. Berdasarkan data di atas, terdapat beberapa perusahaan food and beverage atau istilahnya perusahaan makanan dan minuman yang membagikan dividen pada tahun 2016 sampai 2020 kepada pihak investor menunjukkan hasil yang berfluktuasi. Fenomena terjadi saat memasuki tahun 2020, di mana seluruh dunia digegerkan dengan adanya virus COVID-19 yang mempengaruhi kinerja perusahaan go public. Pertumbuhan ekonomi tidak mencapai target, di mana menurut Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia atau GAPMMI mengatakan bahwa 3 bulan pertama di tahun 2020 hanya tumbuh sebesar 2% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan ini terjadi karena kebijakan pembatasan kerumunan, pembatasan sosial alias PSBB yang menyebabkan penjualan perusahaan ini menjadi anjlok. Di mana akibat PSBB ini salah satu perusahaan food and beverage, yaitu perusahaan Mayora, tidak bisa melakukan kegiatan ekspornya atau mendistribusikan produknya ke luar negara. Selain melemahnya konsumsi masyarakat, di mana industri perusahaan ini juga harus menghadapi masalah birokrasi, masalah perizinan impor yang berbelit membuat pasokan bahan baku menjadi tersendat. Dari fenomena tersebut dapat dinyatakan bahwa perusahaan food and beverage mengalami peningkatan beban usaha yang lebih tinggi dari pertumbuhan penjualan sehingga mengalami penurunan laba, di mana laba tersebut tentunya mempengaruhi besarnya dividen yang akan dibayarkan dan laba yang akan ditahan untuk perusahaan. Selain itu juga, dari fenomena tersebut mempengaruhi besar jaminan aset perusahaan ketika perusahaan ingin meminjam dana kepada pihak kreditur. Selain itu, kegiatan investasi perusahaan dalam memperoleh bahan baku untuk menunjang operasional perusahaan menjadi terhambat. Kendati demikian, saham-saham di sektor ini dapat menarik minat investor untuk berinvestasi. Jumlah faktor yang diprediksi dapat mempengaruhi kebijakan dividen. Yang pertama yaitu adanya kesempatan berinvestasi, yang kedua adanya jaminan aset, dan yang terakhir adanya pertumbuhan perusahaan. Perusahaan go public tentunya memiliki cadangan keuangan untuk dijadikan sebagai jaminan dalam pembayaran hutang atas pinjaman untuk kebutuhan internal perusahaan. Menurut Moeller tahun 2011, di mana collateralizable aset yang tinggi membuat kreditur lebih terjamin dan tidak perlu memberikan pembatasan yang ketat terhadap kebijakan dividen perusahaan, sehingga perusahaan bisa membayarkan dividen lebih tinggi kepada pemegang saham. Hal ini sesuai dengan penelitian Arfan dan Maywinland pada tahun 2013 dan Apriliani pada tahun 2017 yang menyatakan bahwa collateralizable aset berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Namun terdapat juga hasil yang berbeda, yaitu penelitian oleh Utami tahun 2020 yang menunjukkan bahwa collateralizable aset tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Adanya faktor investment opportunity set atau kesempatan untuk berinvestasi yang dimiliki oleh perusahaan. Menurut Sumarni tahun 2014, investment opportunity set ini merupakan salah satu indikator bagi investor untuk mengetahui tumbuh atau tidaknya suatu perusahaan. Pembagian dividen perusahaan juga dipengaruhi oleh growth in net asset, yaitu menunjukkan pertumbuhan aset yang digunakan dalam aset operasional. Itu rasio yang dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan suatu perusahaan, yaitu semakin tinggi tingkat pertumbuhan suatu perusahaan, maka akan semakin besar juga kebutuhan dana untuk membiayai ekspansi atau memperluas perusahaan. Dalam hal ini, yang menjadi objek penelitian adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yaitu perusahaan subsektor makanan dan minuman. Perusahaan ini banyak diminati oleh masyarakat karena sudah pasti perusahaan yang sudah memproduksi barang dan konsumsi. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Yang pertama yaitu terdapat perusahaan yang mengalami penurunan laba bersih yang berpengaruh terhadap besarnya dividen yang dibagikan oleh perusahaan.
Lalu yang kedua yaitu adanya perusahaan food and beverage dan hasil penelitian yang terdahulu dalam pembagian dividennya berfluktuasi atau naik turun di setiap periodenya. Rumusan masalah. Yang pertama yaitu apakah collateralizable aset berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen pada perusahaan food and beverage. Lalu yang kedua yaitu apakah investment opportunity set berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen pada perusahaan food and beverage. Lalu yang terakhir yaitu apakah growth in net asset berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kebijakan dividen pada perusahaan food and beverage. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh collateralizable asset, investment opportunity set, dan growth in net asset terhadap kebijakan dividen pada perusahaan food and beverage. Kajian teori. Yang pertama yaitu adanya signalling teori atau teori sinyal. Teori sinyal menjelaskan bahwa pihak pengirim atau pemilik informasi memberikan suatu isyarat atau sinyal berupa informasi yang mencerminkan kondisi perusahaan yang bermanfaat bagi pihak penerima. Yang selanjutnya yaitu kebijakan dividen, di mana kebijakan dividen ini dapat dikatakan sebagai keputusan yang disepakati oleh kedua belah pihak atas pembagian keuntungan atau laba perusahaan yang diterima oleh pemegang saham sesuai dengan presentasi kepemilikannya. Proxy yang digunakan untuk menghitung variabel ini yaitu dengan menggunakan dividen payout ratio. Selanjutnya yaitu collateralizable asset merupakan faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen, di mana dapat diartikan sebagai besarnya aktiva yang dijaminkan oleh kreditur untuk dijadikan sebagai jaminan. Selanjutnya yaitu investment opportunity set, menggambarkan tentang luasnya kesempatan atau peluang investasi bagi perusahaan. Namun sangat tergantung pada pilihan pembiayaan perusahaan untuk kepentingan di masa yang akan datang. Yang terakhir yaitu growth in net asset. Nah, menurut Absari pada tahun 2018 mengatakan bahwa pertumbuhan aset perusahaan di mana aset tersebut merupakan aktiva yang digunakan dalam aktivitas operasional perusahaan. Pertumbuhan atau growth in net asset ini merupakan semakin cepat dalam menghasilkan laba, maka semakin besar pula pengeluaran yang dibutuhkan untuk membiayai pertumbuhan perusahaan tersebut sehingga harus membatasi dividen supaya dapat menyimpan dananya dalam perusahaan untuk kepentingan investasi perusahaan. Selanjutnya yaitu hipotesis. Berdasarkan yang pertama yaitu H1, collateralizable asset berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen pada perusahaan food and beverage. Lalu H2, investment opportunity set berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen pada perusahaan food and beverage. Lalu H3 yaitu growth in net asset berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kebijakan dividen pada perusahaan food and beverage. Bab 3, metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis berupa angka yang menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan menganalisis data yang menggunakan metode statistik dalam proses pengujian hipotesisnya. Penelitian ini terdapat variabel dependen atau variabel terikat yaitu kebijakan dividen dan variabel independen yaitu variabel bebas meliputi collateralizable asset, investment opportunity set, dan growth in net asset. Penelitian ini diawali dengan mengumpulkan data terlebih dahulu dengan menggunakan data sekunder yaitu data dari laporan keuangan perusahaan dan kemudian diuji dengan menggunakan uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Setelah melakukan seluruh proses analisis tersebut, maka akan mendapatkan hasil penelitian dan pembahasan. Dari hasil tersebut dapat menarik kesimpulan. Populasi penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yaitu perusahaan food and beverage, sebanyak 30 perusahaan. Dalam penelitian ini, sampel ditentukan untuk menggunakan metode purposive sampling karena terdapat kriteria-kriteria tertentu sehingga diperoleh sampel penelitian sebanyak 9 perusahaan. Selanjutnya yaitu jenis dan sumber data. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif dengan menggunakan sumber data sekunder laporan keuangan tahunan Bursa Efek Indonesia yang berkaitan dengan data collateralizable asset, investment opportunity set, dan growth in asset pada dividen PO ratio tahun 2016 sampai 2020. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Nah, penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan juga uji hipotesis menggunakan uji linear berganda, uji T, dan juga uji determinasi. Pada tabel di atas, data collateralizable asset menunjukkan skor minimum sebesar 0,596 dan skor maksimum sebesar 0,631 dan skor rata-rata sebesar 0,206 dengan standar deviasi sebesar 0,142. Hal ini menunjukkan bahwa standar deviasi memiliki skor lebih kecil daripada skor rata-rata, yang berarti bahwa penyebaran data collateralizable asset ini pada penelitian ini berdistribusi merata, artinya selisih data satu dengan yang lainnya terlalu tinggi atau jauh. Selanjutnya yaitu data investment opportunity set menunjukkan bahwa skor minimum sebesar 0,760 dan skor maksimum sebesar 33,377 dan skor rata-rata sebesar 5,792 dengan standar deviasi sebesar 7,872. Hal ini menunjukkan bahwa standar deviasi memiliki skor lebih besar daripada skor rata-rata, yang berarti bahwa penyebaran data investment opportunity set pada penelitian ini berdistribusi tidak merata, artinya selisih satu dengan yang lainnya tinggi. Selanjutnya yaitu data growth in net asset menunjukkan skor minimum sebesar minus 0,160 dan skor maksimum sebesar 0,842. Sedangkan skor rata-rata sebesar 0,149 dengan standar deviasi sebesar 0,226. Hal ini menunjukkan bahwa standar deviasi memiliki skor lebih besar daripada skor rata-rata, yang berarti bahwa penyebaran data growth in net asset pada penelitian ini berdistribusi tidak merata, artinya selisih data satu dengan lainnya tinggi.
Selanjutnya itu data kebijakan dividen menunjukkan skor minimum sebesar 0,010 dengan skor maksimum sebesar 4,300. Skor rata-rata sebesar 0,538 dengan menunjukkan standarisasi sebesar 0,709. Hal ini menunjukkan bahwa standarisasi memiliki skor yang lebih kecil daripada skor rata-rata, yang berarti bahwa penyebaran data kebijakan dividen pada penelitian ini berdistribusi tidak merata, artinya selisih data satu dengan yang lainnya tinggi atau jauh. Selanjutnya yaitu uji asumsi klasik. Pertama yaitu uji normalitas, di mana berdasarkan dari hasil uji normalitas tersebut diperoleh angka sebesar 0,86 yang dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas, karena terdapat salah satu variabel yang lebih kecil dari 0,05, maka perlu diuji kembali yaitu dengan menguji WLS, yakni mengatasi heteroskedastisitas dilakukan dengan transformasi model yang memuat heteroskedastisitas tersebut, sehingga didapatkan hasil pada tabel berikut ini yang memperlihatkan bahwa nilai SIG variabel collateralizable asset, investment opportunity set, dan growth in net asset lebih besar dari 0,05, yang artinya tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Selanjutnya yaitu uji multikolinearitas, di mana hasil uji ini menunjukkan hasil nilai tolerance variable collateralizable asset, investment opportunity set, dan growth in net asset lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF berada di bawah 10. Kesimpulan tersebut tidak terjadi multikolinearitas pada model regresi ini. Selanjutnya yaitu uji autokorelasi. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui nilai dari Durbin-Watson sebesar 1,726. Nilai tersebut akan dibandingkan dengan nilai tabel Durbin-Watson pada nilai signifikan 5%. Adapun jumlah variabel independen sejumlah 3 variabel dan sampel berjumlah 45. Hasil pada distribusi nilai tabel Durbin-Watson menunjukkan nilai DL sebesar 1,383 dan DU sebesar 1,66, dan dari nilai Durbin-Watson pada tabel tersebut sebesar 1,726, di mana disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah atau gejala autokorelasi. Selanjutnya yaitu uji regresi linear berganda dan uji T. Berdasarkan model regresi di atas dapat ditarik hasil sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya konstanta sebesar minus 0,097 menunjukkan bahwa variabel collateralizable asset, investment opportunity set, dan growth in asset bernilai konstan, maka variabel kebijakan dividen memiliki nilai sebesar minus 0,097 satuan. Selanjutnya itu koefisien regresi collateralizable asset. Nah, di mana variabel ini mendapatkan hasil sebesar. Lalu yang kedua yaitu koefisien regresi collateralizable asset sebesar 1,442 menunjukkan bahwa setiap penambahan variabel X1 sebanyak satu satuan, maka kebijakan dividen akan bertambah sebesar 1,442 dengan asumsi variabel independen yang lainnya tetap. Selanjutnya itu koefisien regresi investment opportunity set sebesar 0,035 menunjukkan bahwa setiap penambahan variabel tersebut sebanyak satu satuan, maka kebijakan dividen akan bertambah sebesar 0,035 dengan asumsi variabel independen yang lainnya tetap. Selanjutnya itu koefisien regresi growth in net asset sebesar 0,910 menunjukkan bahwa setiap penambahan variabel tersebut sebanyak satu satuan, maka kebijakan dividen akan bertambah sebesar 0,910 dengan asumsi variabel independen yang lainnya tetap. Selanjutnya yaitu uji T. Nah, di mana hasil uji T ini pada hipotesis pertama yaitu didapat hasil yang menyatakan nilai signifikan collateralizable asset sebesar 0,036, di mana lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel ini berpengaruh signifikan positif terhadap kebijakan dividen. Jadi kesimpulannya adalah uji T variabel collateralizable asset mendukung hipotesis yang diajukan. Maka H1 diterima. Selanjutnya yaitu hipotesis yang kedua, di mana hasil yang diperoleh yaitu sebesar 0,006, di mana lebih kecil dari 0,05, yang dapat disimpulkan bahwa variabel ini berpengaruh signifikan positif terhadap kebijakan dividen. Jadi kesimpulannya yaitu uji T pada variabel ini mendukung hipotesis yang diajukan, maka H2 diterima. Selanjutnya yaitu hipotesis yang ketiga, di mana hasil penelitian ini didapat uji signifikan sebesar 0,034, yang dimana lebih kecil dari 0,05, maka hasil ini dikatakan berpengaruh signifikan positif terhadap kebijakan dividen. Namun hal ini mendapatkan hasil yang berbeda dengan hipotesis yang diajukan, maka H3 dalam penelitian ini ditolak. Selanjutnya itu uji determinasi. Berdasarkan data di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa koefisien determinasi sebesar 0,237. Hal ini berarti menunjukkan bahwa 23,7% kebijakan dividen dipengaruhi oleh variabel collateralizable asset, investment opportunity set, dan growth in net asset, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Selanjutnya itu pembahasan. Yang pertama, pengaruh collateralizable asset terhadap kebijakan dividen. Hasil yang didapat berdasarkan uji T pada tabel tersebut menyatakan bahwa nilai signifikan collateralizable asset sebesar 0,036, yang dimana lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel ini berpengaruh signifikan positif terhadap kebijakan dividen sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Dan hasil penelitian ini terdapat nilai koefisien regresi collateralizable asset sebesar 1,442 yang menunjukkan bahwa setiap penambahan variabel sebesar satu satuan, maka kebijakan dividen akan bertambah sebesar 1,442 dengan asumsi variabel independen yang lainnya tetap. Dengan hal ini dapat dikatakan bahwa perusahaan memiliki jaminan yang tinggi mampu membayarkan dividen secara maksimal.
Hal ini didukung dengan adanya penelitian Apriliani dan Kartina pada tahun 2017 yang mengatakan bahwa kolot realizable aset ini berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. Dan sesuai dengan hasil penelitian Arfan dan Menwinland pada tahun 2013 mengatakan bahwa kolot realizable aset ini berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Selanjutnya yaitu pengaruh investment opportunity set terhadap kebijakan dividen. Hasil yang didapat pada uji T pada variabel ini yaitu memperoleh signifikan sebesar 0,006 yang dimana lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel ini memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kebijakan dividen. Selanjutnya yaitu pengaruh investment opportunity set terhadap kebijakan dividen, di mana hasil yang didapat yaitu melalui uji T pada variabel ini sebesar 0,06 yang dimana lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut berpengaruh signifikan positif terhadap kebijakan dividen. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa uji T pada variabel ini mendukung hipotesis yang diajukan. Dan hipotesis yang kedua ini dapat diterima. Pada koefisien regresi hipotesis ini sebesar 0,035 yang menunjukkan bahwa setiap penambahan variabel X2 sebanyak satu satuan, maka kebijakan dividen akan bertambah sebesar 0,035 dengan asumsi variabel independen yang lainnya tetap. Ini menyatakan bahwa adanya hubungan positif yang signifikan antara investment opportunity set dengan kebijakan dividen, di mana hasil ini didukung oleh hasil penelitian Mulyaningsih pada tahun 2016, Pamungkas pada tahun 2017, dan Utami pada tahun 2020, yang menyatakan bahwa investment opportunity set ini berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan dividen. Selanjutnya yaitu pengaruh growth in net asset terhadap kebijakan dividen. Hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis yang ketiga, di mana menyatakan bahwa growth in net asset berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kebijakan dividen. Namun pada hasil penelitian regresi, growth in net asset ini menunjukkan hasil yang positif sebesar 0,910, menyatakan bahwa setiap penambahan variabel ini sebanyak satu satuan, maka kebijakan dividen akan bertambah sebesar 0,910 dengan asumsi variabel independen yang lainnya tetap. Sedangkan uji T mendapatkan hasil signifikan sebesar 0,34 yang dimana lebih kecil dari 0,05, maka hal ini menyatakan bahwa variabel growth in net asset berpengaruh signifikan ke arah positif terhadap kebijakan dividen. Jadi, variabel ini merupakan pertumbuhan perusahaan yang menjadi tujuan perusahaan yang sangat diharapkan oleh pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan, karena sangat diharapkan oleh pihak internal perusahaan memberikan dampak yang baik bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan seperti investor, kreditur, dan juga para pemegang saham. Perusahaan yang mengalami pertumbuhan dapat dilihat dari meningkatnya ukuran aktivitas perusahaan dalam jangka panjang. Cara yang sering digunakan untuk mengetahui pertumbuhan perusahaan dapat dilihat dengan cara mengukur kenaikan investasi atau kenaikan aktiva perusahaan. Oleh karena itu, growth in net asset ini berpengaruh positif secara signifikan terhadap kebijakan dividen. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Hapsari pada tahun 2018 dan Sari pada tahun 2016 yang menyatakan bahwa growth in net asset berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan dividen. Selanjutnya yaitu implikasi penelitian. Yang pertama, implikasi teoritis. Dalam penelitian ini mendukung adanya grand teori, yaitu teori sinyal, sehingga dapat memberikan informasi atau sinyal mengenai prospek perusahaan untuk mengambil keputusan. Lalu yang kedua, adanya implikasi kebijakan. Pada penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam mengambil keputusan berinvestasi, khususnya dalam menentukan rasio pembayaran dividen, sehingga memudahkan investor untuk menentukan dan memilih perusahaan untuk berinvestasi. Yang terakhir yaitu implikasi praktis, di mana pada penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam mengambil keputusan investasi, khususnya dalam menentukan rasio pembayaran, sehingga memudahkan investor untuk menentukan dan memilih perusahaan untuk berinvestasi. Dan yang terakhir adalah penutup, yaitu simpulan. Berdasarkan dari hasil pengujian tersebut, dapat dipaparkan dan ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama yaitu variabel collateral aset berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen, di mana meningkatnya collateral aset ini dapat meningkatkan besarnya dividen yang akan dibayarkan ke pemegang saham. Selanjutnya itu variabel yang kedua mengenai variabel investment opportunity set yang berpengaruh positif secara signifikan terhadap kebijakan dividen. Maka akan menarik minat calon investor untuk berinvestasi ke perusahaan tersebut, sehingga perusahaan akan memiliki dana yang nantinya akan semakin bertambah dan memiliki kemampuan untuk meningkatkan rasio pembayaran dividen dari dana tersebut. Dan yang terakhir yaitu variabel growth in net asset. Nah, di mana variabel ini berpengaruh positif secara signifikan terhadap kebijakan dividen. Hal ini disebabkan karena adanya perusahaan yang harus menyediakan modal yang cukup untuk mendanai pertumbuhan perusahaan guna untuk mempertahankan perusahaan. Nah, maka dari itu sangatlah penting untuk mengetahui prospek pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang. Selanjutnya itu saran, yaitu yang pertama bagi perusahaan, di mana sehubungan penelitian ini membahas mengenai rasio pembayaran dividen diharapkan kepada pihak perusahaan agar tetap mempertahankan kinerja perusahaannya dengan maksimal agar nantinya dapat memberikan prospek yang lebih baik ke depannya untuk perusahaan dan dapat menarik minat pihak investor untuk berinvestasi. Selanjutnya yaitu bagi pihak investor maupun masyarakat. Nah, di mana masyarakat baik investor maupun calon investor dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau gambaran dalam memilih perusahaan dan menentukan perusahaan yang akan diinvestasikan. Dan yang terakhir yaitu bagi peneliti selanjutnya. Penelitian ini menggunakan beberapa variabel saja. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel yang lebih banyak dan juga bervariasi, seperti variabel leverage, likuiditas, firm size, profitabilitas, free cash flow, cash position,
dan variabel lainnya, dan menggunakan objek penelitian di sektor yang lain dengan menggunakan periode terbaru. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian tadi terdapat kesalahan dalam pengucapan, dan akhir kata saya tutup dengan Param Santi. Om Santi, 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 Om.